Halo guys, selamat datang di podcast Kampus Ugris. Kali ini kita akan tanya-tanya soal kesibukan mahasiswa yang ikut UKM basket di kampus. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Saya Yoga Dinugro. Sehat hari ini? Sehat? Oke. Dan kabar hari ini menyenangkan. Siap. Kesini macet gak? Enggak. Alhamdulillah kan pembangunan jalan sudah selesai. Iya. Jadi macet sudah berkurang. Oke. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang kemarin habis ikut lomba. Perkenalkan Mas. Saya Kodri Aziz Abdullah. Dan saya Faid Iqmal Kabir. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Cukup kayak meriang badannya. Iya, kan juga Cuaca habis ekstrim, cuaca ekstrim. Dingin nggak di luar? dingin. Ini masih kedinginan. Di sini AC lah. Juga ada AC juga ya? Maksudnya di luar berarti. Iya. Dingin. Kan masih Macet musim apa hujan juga. gimana? Enggak sih, karena emang tadi dari pagi kan ya mungkin Enggak macet, cuman ki sih masih banyak pagi. pemotor. Kan ya kita barengan sama orang yang mau berangkat sekolah juga kan. Berangkat Iya. sekolah, berangkat kerja. Wajar lah. pastinya. Tapi enggak terlalu macet. Ya. Kan kota macet dikit Enggak. wajar lah. Kota. Paling macet tuh paling jam 7 ya? Iya. Ya, Tuh jam Paling Itu bareng transit. orang kerja juga. Orang kerja, orang Iya. sekolah sekolah baru berangkat. baru Pagi-pagi udah dapat pagi udah polusi. Ya, gitu. Kita dapat info dari orang-orang katanya kemarin habis menang ya? Ikut Ya, di kejuaraan. alhamdulillah kemarin habis menang. Juara berapa, Mas? Juara 1 se-Semarang. Wakil Rubgus kita ya Mas ya. Oke, saya mulai. Awal kamu tertarik main basket tuh kapan? Siapa dulu nih? Monggo masukin. Oke. Kalau saya tertarik main basket mungkin dari SMP. Mengikuti kayak alur dari teman-teman, kayak kok kelihatannya seru kan. Mungkin dulu waktu SMP kan kita kan ngelihatnya kan bukan dari apa ya? Sebagus apa, tapi kan kita main sama siapa. Jadi Oke. kak teman-teman SMP kan kayak banyak yang main basket, jadi kayak mungkin terbawa arus lah dan tertarik juga sama basket gitu. Jadi langsung jatuh cinta aja sih, karena kan emang lingkungannya juga suka basket kan. Kalau Mas Faid gimana? Kalau saya dulu waktu SMP kelas 2. Dulu waktu pulang sekolah, pulang telat, lihat teman-teman ikut ekstra basket, kok kayaknya asik gitu. Terus tanya sekelas gimana permainan basket itu, terus diceritain. Kok malah tertarik ikut ekstra. Oh, Ternyata cocok. Ternyata jadi semuanya karena iseng ini ya duit-duitnya. iseng. Ya, iseng. berhadiah. Emang juara ya. Ya. Nggak tahu. Sekarang kan dari tadi asalnya iseng. Ya. Sekarang yang mau saya tanya tuh siapa sosok yang paling menginspirasi kalian berdua nih di dunia basket? Atlet lah misalnya, atlet atau teman atau terserah. Ya lah. kalau teman ada, tapi kalau misalkan yang menginspirasi kan mesti kan yang langsung dari NBA-nya kan, pemain-pemain legendanya kan. Kalau menurut saya ya mungkin kalau saya lebih ke Stephen Curry sih. Itu kan pemain yang mungkin bisa dibilang menjadi salah satu legenda juga kan di NBA. Jadi ya nggak terkecuali juga lah kalau kita memilih dia. Jadi ya dia memang pemain bagus. Dia itu tergolong badannya kecil kan? Ya itu tergolong pemain NBA yang salah satunya yang badannya kecil. Jadi dia kan mengandalkan akurasi shootingnya kan, bukan dari segi badan dan tingginya kan. Jadi mungkin ya karena itu juga saya mengikuti basket kan juga awalnya kan pemain basket kan kayak gimana ya, wah ini kok main pas awalnya dulu SMP kan kayak tadi kan saya kan bilangnya kan tertarik sama apa namanya teman-teman SMP kan, kok pas masuk ke Liga Pro nya kok ini banyak yang tinggi-tinggi. Maksudnya kan kita kan juga merasa hal yang minder ya. Ya, Wajar kan? lah, Biasa. Terus ya salah satu pemain yang menginspirasi saya basket ya itu Stephen Curry itu kak, karena dia kan juga kecil juga kan badannya, jadi ya
pede aja, pede aja lah gitu kan, Yakin. skill kan berbeda-beda. individu kan juga berbeda-beda gitu. Kalau Mas? Kalau saya Mas terinspirasi dari teman sekolah saya bernama Arisda. Wah. Itu pertama saya kenal basket dari teman saya itu, diceritain di sekolah itu waktu SMP itu, dan di situ juga saya diajarin sama dia dribble, passing pertama dari itu teman saya Arisda. Sekarang di mana dia? Sekarang kuliah di sini juga, Dia satu kelas juga. Wah. Dia itu kan kemarin dia Kebetulan yang MVP. banget. Kemarin Iya, dia kebetulan banget. itu pas tim sama kita dia yang MVP. Wow. Yang Dia tuh ingat Kalau tahu gitu kemarin kita undang juga ke sini. Iya. Wah, aku ingat dia yang Ya, mungkin panggilannya kan karena Sigma Boy. Ya tapi kan karena mungkin saya kaptennya mungkin ya. Iya. Dia kemarin. Tapi yang MVP kan sebenarnya kan kemarin Arisda itu. Arisda itu kemarin yang mengangkat piala itu. Sigma Boy itu loh. Iya. Dia tapi membunuh itu loh. Wah, emang Pas keren itu Mas. lemparannya memang Mainnya mematikan. bagus. Bagus. Mainnya bagus. Ya mungkin karena mungkin susah diundang kan karena mungkin dia juga Kayak orang kegiatan introvert ada lain. kegiatan lain mungkin dan capek juga kan ya menggendong tim juga kan. Yang Ya, mungkin mungkin aja kayak. iya mungkin kita yang ya sebagai kapten lah datang wakilin tuh. Selanjutnya bagaimana cara Anda membagi waktu antara kuliah dan basket atau latihan lah? Kalau saya sih kan saat misalkan di kuliah ini kan namanya UKM. Iya. Nah, kalau UKM kan mesti waktu latihannya kan udah dijadwal sendiri. Jadi kan waktu bisa diatur lah. Betul. Waktu saat UKM hari apa, kuliah kan pasti kan saat UKM kan ada jamnya Iya. sampai jam berapa, jadi bisa diatur lah. Untuk kuliah juga masih aman, tugas-tugas aman, bisa diatur, terkendali, aman. Itu malam atau siang Mas? UKM-nya Mas? Malam, soalnya kan outdoor. Iya. Kalau siang kan pasti panas, lantai juga panas, butuh mengeluarkan banyak tenaga pasti. Wah. Iya kalau siang panas. Basket itu kan setahu saya olahraga yang paling melelahkan nomor 1. Iya. Ya. Dua bulu tangkis. Ya, kalau saya ya hampir sama sih membagi waktunya sih, tapi kan biasanya kan kalau kita kayak kemarin menjelang mau turnamen kan mesti ada surat dispennya juga kan, jadi sudah terkondisir lah. Jadi Dari dosennya segi latihan tuh dan mengajar. tetap absen, tetap Ya, absenin. kayak, ya kan karena kita membawa nama UGRIS kan. Siap. Oke, jadi ya dispen lah. Bisa di Kalau kayak kemarin kan hamin seminggu kan latihan ekskul, kan intensitasnya tinggi kan karena emang seminggu mau turnamen ya disiapkan lebih matang. matang. Kalau sehari-hari kayak UKM ya kan emang udah terjadwal Udah dari jadwalnya awal. misal hari Selasa malam jam 8 sampai jam 10. Ya, gitu. Biasa kalau itu sih. Kalau soal nilai, apakah terganggu IPK-nya? Enggak sih kalau soal nilai, soalnya kan nilai sendiri-sendiri, ada dari tugas, dari absen, itu bisa udah apa? Bisa nambah nilai aktif juga ya? Bisa ikut UKM itu Ya, bisa nambah. bisa nambah. Tapi kalau nilai kalau saya agak pernah terganggu kan. Maksudnya kan bad play kan ada harinya. Iya. Main buruk bad play kan mesti kan ada harinya. Jadi kayak bukan hanya sekedar apa namanya kayak keberuntungan lah. Yang penting kan orang beruntung kayak wah capek, apalagi kan kita kan sebagai kapten ya lebih capek lah mengatur teman-teman juga kan. Jadi kayak bad play ada lah mungkin. Saya begitu. Gimana cara menjaga chemistry tim supaya tetap Nah. solid? Itu yang paling susah. menurut Iya, saya. susah sih. Karena itu. Ya lagi-lagi komunikasi sih. Iya. Kan emang komunikasi kan paling penting ya, bukan dari tim basket juga kan, misalkan hubungan circle misalkan juga butuh komunikasi yang baik buat chemistry-nya nyambung. Jadi
coach kita kan, coach Frandika itu kan pernah bilang kayak kalau mau membangun chemistry ya komunikasi harus bagus, sering latihan. ya sering latihan, Nggak usah saling blame gitu. ya nggak usah saling ngeblame kan, karena emang salah satu penghancur chemistry kan ngeblame gitu kan, kayak Merasa bintang. rasa bintang terus temennya melakukan kesalahan dikit yang tidak menggunakan bagi dia terus Enggak. di blame itu kan, jadi kayak Gagu mental. mengganggu mental juga, padahal kan kita kan STEM kan. Jadi kok coach Frandika bilangnya kan coach Frandika selalu bilang ini apa, kalau bisa misalnya dijaga, terus apa sih namanya, habis latihan boleh nongkrong bareng lah gitu. Kan kemarin kita kan juga kita habis syukuran dari rumahnya coach Frandika, kelahiran anak kelimanya kan. Oh. Iya, kemarin kan kumpul-kumpul di rumah coach Frandika sambil kita Berbincang-bincang. Hitung-hitung rayain apa namanya, lah. party buat Iya. habis menang. Merayakan. Sekarang merayakan kelahiran anak kelimanya coach Frandika. Alhamdulillah kemarin sehat sih, anaknya imut-imut. Iya. Perempuan 3, laki-laki 2 ya. Iya. Wah. Calon paman juga itu mungkin anak-anaknya ya. Yang laki-laki itu. Yang laki-laki itu. Calon Calon pemain gitu. harapan bangsa. Oke. Las nih, las. Oke, Ya. itu yang terakhir. Saran untuk mahasiswa baru yang mulai ikut UKM basket gimana? Supaya nggak gampang minder lah. Gak gampang minta. Gimana ya, kayak kalau buat maba gitu ya, ya kayak mungkin pede aja dulu sih. Ya. PD. Kayak main basket kan kayak permainan yang harus bersenang-senang dengan teman tim gitu kan. Jadi kayak kalau emang kita orangnya ya mungkin introvert lah, Iya. susah. Jadi kayak kita harus pede dulu sama orang-orangnya. Jadi kalau buat motivasi juga mungkin jangan pernah berhenti bergerak aja. Jangan pernah gagal karena emang olahraga kan kita di PJK Aerobis kan saat kita berhenti bergerak justru Merasa gagal. merasa gagal. Oh. Gitu. Jadi kayak jangan minder dulu. Iya. Percaya diri dan teruslah Yakin bergerak dulu. gitu. Dan Kalau saya gitu sih. nah untuk mahasiswa kan, untuk UKM basket kan ini kan untuk dirinya sendiri, jadi kan nggak usah malu, buat apa malu. Nggak usah dengerin kata orang ya. Nah, Ya, iya, dengan dengerin kata kata orang. orang. Jadi merasa bodoh amat. Iya, bodo Oke. amat. Bodoh amat dengan sekitar lah. Ini juga untuk dirinya sendiri, Iya. manfaatnya Kita menang, kita yang dapat beasiswa juga kan kalau dapat beasiswa. dapat nilai tambahan juga. Buat binaan juga. Iya. Ya. Ngapain mendengarin orang yang nggak bisa cepet. Jangan yang nggak ngasih makan. Iya. Itulah. Bahasanya gitu lah. Nggak ngasih makan kok. Nggak biayain kuliah, Iya. banyak omong. Dan tak terasa ya, Enggak. kita sudah mau di penutup. Iya. Sudah oke. sampai di penghujung Sampai podcast. penghujung acara podcast kita hari ini, dan makasih ya Mas setelah kehadirannya Oh, dalam undangan siap. podcast ini. Dan untuk teman-teman yang ada di rumah, terima kasih. Terima kasih Ya. juga untuk teman-teman yang Sudah ada di rumah. dengerin. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Selanjutnya podcast Thank dari- you. Thank you.